Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak Yudha? Alhamdulillah sehat. Baik, di sini kami dari CDP Angkatan 10 Kota Tangerang Selatan. Saya Winda Pusmayastama dan teman saya Nadia Oktaviani dan juga Semalika. Di sini kami akan melakukan wawancara terkait tentang bagaimana penerapan proses pengambilan keputusan selaku Bapak sebagai pimpinan sekolah, dan di sini nanti ada beberapa pertanyaan Pak, di antaranya tentang dilema etika dan juga tentang rujukan moral seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ya Pak untuk pertanyaan pertama. Sejauh ini dari kasus-kasus yang terjadi baik dilema etika atau rujukan moral, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, manakah yang termasuk dilema etika ataukah rujukan moral seperti itu? Ya, makasih Bu Winda, Miss Neni, dan Bu Nusa. Terima kasih atas kehadirannya dan pertanyaannya buat saya. Ini luar biasa, pertanyaannya kan menjadi kegiatan mungkin di sekolah tuh pasti ada sesuatu, ada permasalahan, ada konflik yang bisa terjadi. Kadang menjadi dilema etika atau rujukan moral, dan kita sebagai pimpinan sekolah tidak bisa menyelesaikan masing-masing atau tidak bisa menuntaskan tanpa bantuan dari semua pihak. Ya. Nah, ketika ada permasalahan, maka identifikasi yang kami lakukan, yang pertama itu laporan dari mana dulu. Pertama, apakah dari siswa, dari guru, apa dari orang tua. Setelah diidentifikasi, maka kita katakan dan kita pilih kira-kira ini penyelesaiannya apakah bisa antar siswa, atau melalui wali kelas, apa dibutuhkan guru BK, atau juga harus ke wakil kepala sekolah dan ujung-ujungnya kepada kepala sekolah. Itu pasti bervariasi dan kita harus betul-betul jeli dan mendapatkan semua informasi itu harus lengkap. Nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa cuma dapat informasi A tapi nggak kita konfrontir atau juga nggak kita validasi itu apa tidak, gitu semua dicek. Kalaupun betul, maka kita lihat tahapannya. Kalau itu membutuhkan hanya wali kelas saja, maka kami serahkan kepada wali kelas. Entah itu perbedaannya atau juga masalahnya apa, itu wali kelas yang bisa menuntaskan dan bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalaupun dibutuhkan peran serta dari guru BK, kemudian wakil kepala sekolah, yang itu semakin lama semakin berat permasalahannya, maka kami akan turun tangan. Sampai juga mungkin kepala sekolah ketika harus turun tangan dan menyelesaikan masalah itu, maka kita akan turun tangan dan menuntaskan semua hal yang ada. Setelah kita pilah-pilah ya, dilema atau rujukan moral. Ya. Oke, baik, lanjut ya Pak. Untuk di sini pertanyaan selanjutnya adalah untuk pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang dua kepentingan sama-sama benar, begitu ya Pak, atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, gitu. Berarti kan termasuk dilema etika ya Pak. Mungkin ada satu kasus atau misalkan ada anak-anak yang ada kebijakan khusus gitu Pak, atau mungkin salah satu contohnya yang kemarin ya, mungkin ada yang kita punya aturan bahwa anak wajib melaksanakan sholat asar di sekolah seperti itu, tapi ternyata ada kepentingan dari anak itu Pak, padahal kepentingan juga positif gitu ya, mungkin ada yang les atau apa seperti itu. Nah, bagaimana Pak kalau ada kasus benar sama-sama benar begitu Pak? Ya, pasti orang tua ketika menyekolahkan anaknya pengen yang terbaik, ya. Termasuk guru-guru yang ingin main secara maksimal untuk anak-anak kita. Nah, ketika ada hal yang sifatnya itu kondisional, kasuistik, Pak, saya nggak bisa sholat asar misalkan, ada aturan kami bahwa sholat zuhur sama asar itu wajib di sekolah. Nah, ketika ada anak yang tidak bisa sholat asar berjamaah, yang juga merupakan bagian dari program sekolah, maka
kami sampaikan ke wali kelas, ke orang tua, hadir dulu ke sekolah, masalahnya apa. Walaupun itu bagus, karena kita juga support anak-anak mau ikut ini, ikut itu, mau ada kegiatan ini itu, kita akan support. Cuma masalahnya adalah komunikasi. Komunikasi harus terbuka dan juga harus jelas masalahnya apa atau kebutuhannya atau kegiatannya apa. Kalau sudah dikomunikasikan, kita panggil, terbuka, kita akan cari solusi. Mudah-mudahan solusi-solusi itu menjawab dan menjadi alternatif penyelesaian masalah yang ada. Misalkan dia dikirim ke sekolah kasar karena ikut klub berenang jam 4. Saya tanya jam 4-nya misalkan bisa nggak sholat asar dulu, habis sholat asar langsung berangkat. Kalau bisa, oke. Tapi kalau tidak bisa, kasih solusi lain. Boleh nggak di hari lain misalkan gitu, hari Jumat atau hari Sabtu, Jumat siang atau Sabtu pagi gitu kan. Kalaupun bisa, itu menjadi alternatif solusi. Kalaupun nggak bisa juga, oke. Kalau tidak bisa, ibu bisa jam berapa menjemput atau meminta anaknya pulang dari sekolah. Saya jam 3 Pak, karena perjalanan jauh. Oke, kalau gitu kami izinkan, tapi itu tidak setiap hari. Karena program sekolah juga kan harus diikuti oleh anak-anak kita. Nah, tidak setiap hari, artinya 1 minggu itu kami izinkan hanya 1 hari atau maksimal 2 hari. Karena jelas dia kegiatannya apa dan tidak mengada-ngada. Kami pun support dan sudah tidak dalam kegiatan pembelajaran formal. Asal kan menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab sekolah, kemudian juga program sekolah. Tapi ada hal yang sifatnya itu menjadi sedikit toleransi. Tapi kami sampaikan, Bu, kalau seandainya sholat asarnya kan ada yang rata jam 3 kurang atau jam 3 gitu ya, tolong ikut gitu. Nah, setelah itu kalau dia sepakat dan menyepakati ketentuan yang kami sampaikan, kita juga nggak akan memaksa gitu dan mempersilahkan dengan anaknya dengan kegiatan yang bervariasi. Jadi semuanya kita komunikasikan secara baik agar tidak terjadi miskomunikasi, mispersepsi atau keputusan yang sepihak yang merugikan kedua pihak. Oke, baik. Jadi prosedurnya seperti itu ya Pak, Ya. ada komunikasi bersama orang tua, jadi kita sama-sama mencari, tidak ada yang dirugikan gitu Betul, ya. betul. Kalau bisa ya memang dua-duanya bisa berjalan dengan baik, seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Yusni. Baik, Pak Yura, terima kasih tadi sudah Ya. menjawab pertanyaan wawancara dari Ibu Binda terkait yang etika dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Tadi juga Pak Yura sudah sharing kepada kami langkah-langkah yang biasanya Bapak ambil gitu ya Pak, dan itu menurut saya pribadi sangat efektif. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari saya, apakah Bapak memiliki strategi jitu gitu Pak dalam penyelesaian masalah-masalah yang melibatkan dilema etika yang tadi ya sama-sama ataupun masalah-masalah yang kedudukan moral yang harus berhadapan dengan kebajikan umum gitu Pak. Apakah ada strategi yang jitu gitu yang Bapak miliki? Kalau strategi itu sebetulnya komunikasi menjadi strategi yang utama ya. Komunikasi karena kita kan dunia pendidikan, maka perlu ada keterbukaan, kejujuran, komunikasi yang baik, kemudian kolaborasi dengan semua, termasuk dengan orang tua dan siswa. Karena siswa, orang tua dan guru adalah 3 elemen penting dalam sekolah. Nah, ketika kami pernah ada masalah, ketika itu ada anak yang terjatuh, baik itu dalam pandangan kami itu disengaja, itu diselengkap bahasanya lah gitu ya. Tapi itu juga tidak menjadi tidak terperkirakan, ternyata itu menjadi parah gitu. Awalnya bercanda, tapi lama kelamaan tuh jadi ada efek yang lainnya gitu. Nah, kami berupaya karena masukan dari orang tua dan juga laporan dari orang tua anaknya sampai ke tingkat lebih tinggi lah, tidak hanya memar, mungkin harus dioperasi dan segala macam, maka kami coba fasilitasi, mediasi, karena anak ini kan dalam tumbuh kembang, tidak bisa kita menghukum tanpa ada alasan.
tidak bisa kita juga mengeluarkan tanpa ada sesuatu yang menjadi sebabnya kenapa. Jadi semuanya kita fasilitasi, kita mediasi, kita komunikasikan antara kedua orang tua, antara anak, antara semua warga sekolah, jangan sampai ini menjadi bola liar gitu. Oleh bercanda, tapi kok lama-kelamaan ada tuduhan macam-macam. Nah, kita tidak ingin ini menjadi rusak gara-gara ada segelintir orang atau sebagian kecil orang yang ingin memanas-manasi, tapi suasananya akan semakin riuh gitu. Nah, komunikasi itu menjadi bagian yang penting dalam menyelesaikan semua kondisi, semua kasus, semua permasalahan yang ada. Memang pasti dalam komunikasi ada hambatan-hambatan. Orang tuanya nggak paham, anaknya belum ngerti, kaminya nggak dapat informasi lebih gitu. Jadi semuanya pasti ada hambatan-hambatan. Dan kita harus sabar. Kalau berkomunikasi sama semua pihak itu nggak bisa langsung kita tujuan ini selesai, nggak. Pasti ada tahapan-tahapan. Ini dulu, itu dulu, kemudian kalau sudah baru kita pertemukan. Kalau sudah ada penyelesaian bagaimana membina anak-anak kita, memahamkan mereka agar semuanya kembali normal lagi. Karena untuk kembali normal pasti butuh proses dan tidak mudah gitu. Termasuk mungkin gurunya juga akan bersusah payah untuk membantu menyelesaikan permasalahan anak-anak yang sebetulnya itu masalah biasa gitu. Tapi kan kita punya tanggung jawab lebih terhadap perlindungan anak di sekolah. Paling itu sih. Kalau tadi berdasarkan hasil yang Bapak sampaikan, bahwasanya dalam pengambilan keputusan yang dilematis itu diperlukan komunikasi yang baik dan terus tentu saja kolaborasi antara guru, pimpinan, orang tua dan anak sendiri. Nah, selama Bapak menjabat menjadi seorang pemimpin di sini pada SMK Lab School Cirende, apakah Bapak pernah menemui tantangan gitu Pak selama dalam pengambilan keputusan yang mana memang seharusnya keputusan tersebut berusaha kepada murid ya Pak ya? Boleh Bapak ceritakan kepada kami tantangannya seperti apa yang menurut Bapak gitu ya, yang pernah Bapak alami paling sulit selama menjabat menjadi kepala sekolah? Iya, tantangan pasti ada ya. Dan permasalahan di semua sekolah mungkin ada variasi. Dan kita mensikapinya atau juga menyelesaikannya juga harus hati-hati. Banyak yang yang harus diselesaikan. Hampir semuanya bisa diselesaikan, tapi ada juga yang memang itu cukup berat gitu, cukup berat dan itu mengganggu emosi kita gitu. Mengganggu emosi, waktu kita tersita, kemudian perhatian terhadap yang menjadi berkurang karena menyelesaikan dan memikirkan masalah-masalah seperti itu. Nah, ketika tantangan itu atau permasalahan itu ada, maka pasti kita akan lakukan atau kita mencari solusi tidak sendiri. Alhamdulillahnya kalau orang tua di Lab School sangat percaya dengan Lab School dan mereka menyerahkan semua ke pihak sekolah bagaimana solusi yang terbaik. Pasti mereka ada yang tidak puas dan ada yang puas gitu. Ketidakpuasan itu kan sebetulnya hak orang tua gitu atau orang lain. Ketika kami menyelesaikan, menuntaskan, mereka tidak puas. Oh, sudah, tapi dalam benak kami, dalam persepsi kami, kita sudah menuntaskan secara adil gitu. Nah, ujung-ujungnya adalah masalah keadilan. Ketika kita memutuskan satu penyelesaian masalah, maka keadilan ini yang harus kita utamakan gitu. Kadang adil buat kita, tapi mereka merasa tidak adil gitu. Adil buat mereka, tapi ada yang merasa tidak adil buat yang lainnya. Maka yang memang menjadi tantangan terbesar adalah masalah keadilan itu. Kita ingin menempatkan semuanya itu senang, bahagia, tapi pasti ada juga yang tidak merasa puas gitu. Sekali lagi itu menjadi bagian dari proses kepemimpinan di sekolah, bahkan di semua lembaga juga mungkin ada permasalahan-permasalahan yang sebetulnya tidak kita inginkan masalah-masalah itu. Jadi tantangannya insya Allah bisa dituntaskan, hanya butuh proses. Jadi tadi
tentu saja keberpihakannya kepada murid, Ya. kemudian dalam pengambilan keputusan kita tidak bisa menyenangkan atau ya Pak ya ke semua pihak yang Iya, terlibat di betul. dalamnya. Dan tadi Bapak juga sempat sharing kepada kita bahwa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks, Bapak akan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan misalnya Wakasek gitu ya Pak ya, dan orang-orang yang terkait. Nah, apakah Bapak biasanya ketika dihadapkan pada suatu masalah tersebut, itu langsung mengambil keputusan pada saat itu, atau Bapak memiliki jadwal-jadwal tertentu gitu Pak, untuk memberikan sebuah keputusan yang memang masalahnya itu dilematis tadi Pak? Ya, ketika ada keputusan yang harus dilakukan cepat, terkadang sebagai pimpinan sekolah atau juga sebagai kepala sekolah harus menuntaskan dengan cepat dan tidak memerlukan atau tidak mempertimbangkan faktor yang lain, karena harus cepat gitu, dan cepat, tuntas, dan bisa mengamankan semuanya. Dan ada saatnya memang kita harus berkomunikasi dengan semua pihak atau beberapa pihak gitu. Misalkan masalah yang bisa berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah, ada hal yang sifatnya kesiswaan, ada masalah akademik, kami pasti akan berkomunikasi terus dengan pihak wakil, atau dengan tata usaha juga kami akan berkomunikasi. Jadi ada saatnya yang itu harus kepala sekolah langsung eksekusinya. Pada saat itu juga bahkan mungkin wakil juga belum tahu, katanya juga belum tahu, atau juga mungkin guru belum tahu gitu. Tapi kita harus cepat karena itu memang harus dan dibutuhkan eksekusi yang super kilat gitu. Tapi ada juga yang tadi disampaikan harus berkomunikasi. Kalau jadwal rutin sih ya nggak rutin banget, tapi pasti ada rutinan, misalnya setiap Rebo atau setiap pagi atau setiap sore atau seminggu sekali pasti ada. Hanya tergantung situasi, kondisi, dan kegiatan atau permasalahan yang apa gitu sih. Jadi disesuaikan kembali dengan kondisi yang terjadi di sekolah ya Pak. Betul. Oke, sharing session dari Bapak tadi mengenai strategi yang jitu dalam berkomunikasi, kemudian melibatkan orang tua khususnya, dan juga keberpihakan kepada murid itu sangat baik sekali dalam penyelesaian. Terima kasih Bapak ya. Mungkin itu semua juga bisa terjadi karena Pak Yuro ini memiliki pengalaman gitu ya Pak ya, yang sangat banyak gitu, sehingga mungkin tempaan atau problem-problem yang pernah dihadapi Bapak juga lebih banyak. Jadi kami apresiasi sekali Bapak atas sharing sessionnya. Itu dari saya. Selanjutnya dari Ibu Anissa, Bapak akan ada pertanyaan lanjutan lagi Pak. Panjang Pak, betul Pak. Menarik sekali ya ketika mendengarkan jawaban-jawaban dari Pak Yuro terkait pengalaman Pak Yuro sebagai kepala sekolah dengan gesekan-gesekan yang ada di sekolah, baik itu masuk ke dalam dilema etika ataupun rujukan moral untuk mencapai sebuah kebijakan atau keputusan dari Bapak sebagai kepala sekolah. Tentu saja ada seseorang atau ada faktor-faktor lain yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus tadi yang berbau dilema etika. Ada Pak? Ada. Yang pertama pengalaman. Betul kata Miss Teni, bahwa pengalaman itu atau yang pernah minimal modelnya mirip gitu dalam penyelesaian atau solusi terbaik kita pernah mendapatkan, sehingga kita ketika ada masalah yang hampir sama kita tahu solusinya. Nah, yang kedua adalah memang selain pengalaman keberanian kita ya. Terkadang kita agak ragu gitu, ini gimana kalau diputuskan begini, nanti efeknya bagaimana, kalau ini diputuskan pasti jadi semuanya akan banyak dilema gitu kan, rujukan dari sana, rujukan dari sini, ada kondisi yang ini, dan itu pasti membuat kita tuh harus segera untuk memutuskan dengan berani gitu. Walaupun keberanian itu pasti ada risiko, dan itu tanggung jawab seorang pemimpin, diantaranya ya siap menanggung resiko itu, siap dicaci, siap dijauhin, siap dicemoohin, siap jadi bulian orang gitu. Ya itu resiko gitu, karena yang tahu resiko mungkin kita
yang tahu masalah kita. Mereka kan taunya hanya luarnya saja gitu, tapi yang kita yang merasakan, yang punya solusi untuk itu ya paling hanya kita aja yang bisa memendam dan juga kita bantu kepada orang-orang yang di sekitar kita. Paling dua itu sih Bu Nisa. Baik Pak. Bagaimana cara menumbuhkan keberanian tadi ya Pak ya? Berarti itu kan tidak hadir begitu saja ya Pak ya. Adakah tips and tricks dari Pak Yura sebagai kepala sekolah bagaimana cara menumbuhkan keberanian untuk dapat berani mengambil pilihan, berani mengambil sikap dan sebagainya? Iya, tentu berani itu kan tidak gampang ya. Kita aja kalau di kuburan misalkan jalan sendiri. Ya Pak ya. Saya kalau malam dari atas juga takut. Tapi bagi si kuncen, bagi orang yang biasa di kuburan, dia biasa aja mau tidur mau apa juga. Bahkan kemarin saya lihat di sosial media ada yang gelar musik di. Nah semuanya pasti butuh kebiasaan untuk melatih keberanian. Saya juga dulu nggak berani. Bagaimana saya melihat pimpinan sekolah saya, wah kok dia bisa ya? Kok dia berani untuk menentukan ini ya gitu, pasti ada sesuatu. Nah, kita belajar dan melihat mengamati dari cara senior-senior kita atau pendahulu kita melakukan dan mengambil keputusan. Kalau sudah belajar, biasanya kita akan pasti ada tanggung jawab kepada kita, walaupun itu kecil-kecilan dulu gitu. Nah, pembiasaan-pembiasaan yang dari kecil-kecil itu melatih kita sebetulnya. Dari jadi koordinator acara, perlengkapan itu melatih sebetulnya. Jadi ketua, lama-lama jadi PJ yang lebih besar, lama-lama diangkat jadi staf, lama-lama diangkat jadi wakil, itu pasti mengalami proses yang hajar sana hajar sini lah pasti gitu. Dan pasti efeknya ya pasti ada yang mencibir kita, ada yang menjauhi kita, ada juga yang sebetulnya dia salut gitu, menghargai tapi nggak mau menyampaikan gitu. Dia respect sama kita tapi antara di belakang aja lah gitu. Nah itu kan semuanya sekali lagi butuh proses, butuh latihan dan insya Allah semua guru-guru yang sekarang sedang di sekolah yang banyak aktivitas, banyak kegiatan itu sudah latihan bagaimana harus mengambil eksekusi, pasti segala macam udah diterima guru-guru lah, dari komplain anak, komplain orang tua, dari sikut sana sikut sini guru, dari pergaulan, segala macam pasti akan diterima oleh Bapak. Itu real life gitu kan. Dan dalam kehidupan ini pasti ada yang namanya ketidaksukaan orang lain yang saya sering sampaikan, ada yang namanya kepuasan, ada yang tidak puas, dan sekali lagi semua butuh proses untuk melatih itu. Ya saya juga nggak ujuk-ujuk gini, kalau ujuk-ujuk gini wah hebat banget itu. Pasti saya juga pasti banyak kurangnya, karena semuanya butuh latihan, butuh pengalaman, dan ya kalau kita diberi tanggung jawab semaksimal mungkin niat kita adalah membantu orang lain dan kita bermanfaat buat orang lain, bukan buat kita sendiri, pasti buat orang lain. Kalau saya di rumah kepikiran masih kepikiran macam-macam. Di sekolah ini ngapain ya? Sampai sholat subuh itu saya mikir anak-anak tuh kalau sholat kenapa nggak bisa diam, itu paling kepikiran saya. Sampai ketika makan, jadi diamnya kita pasti punya pikiran masing-masing. Nah, saya kepikiran macam-macam ini harus mana caranya. Karena saya punya strategi, mungkin nanti akan saya pakai apa tangan aja. Kalau gini berarti dia, kalau gini berdiri. Kok kan sebagian kita untuk mereka berdiri kan, siapa berdiri? Di masjid kan, siapa berdiri? Tambah ramai lagi, wah ini gimana caranya? Sampai dari pagi saya mikir gitu, gimana ya? Mungkin cara yang berbeda. Termasuk mungkin simbol-simbol kita mainkan, biar anak tuh ngerti simbol kita. Kalau gini, ya seperti orang perang lah, kayak di perang misalkan ya. Tentara perang itu kalau begini stop semuanya, nggak ada yang bergerak gitu. Kalau gini bar gitu. Nah itu kita coba trial ya, kita coba ke anak-anak. Mudah-mudahan sih ya berpikir kita bukan buat apa-apa, tapi buat kepentingan semua orang.
Baik Pak Yoro, kalau tadi menurut penjelasan Bapak sepertinya ada faktor yang mungkin ekstrinsik dari luar Bapak yang bisa membantu Bapak memecahkan masalah dilema, tapi ada juga yang dari intrinsik karena ada tempaan tadi ya bertahun-tahun lamanya sehingga bisa apa namanya membulatkan tekad dan menguatkan Bapak sebagai pribadi dan kepala sekolah dalam mengambil kebijakan. Bagaimana sih Pak caranya menumbuhkan apa namanya motivasi intrinsik yang nantinya keluarnya dari dalam diri kita sendiri karena mungkin kitanya butuh atau dan lain sebagainya, bukan dorongan dari pihak luar. Iya. Kalau saya sih menyelesaikan masalah atau memberikan motivasi buat diri pasti ada komunikasi dulu ya. Itu sebagai sarana mungkin buat menguatkan diri kita. Kemudian komunikasi dengan A, dengan B, dengan istri, dengan teman, dengan wakil itu menguatkan pribadi itu dan tahu apa yang menjadi pandangan orang-orang itu. Oh ternyata ini. Nah itu akan semakin menumbuhkan motivasi kita sebetulnya. Oh ternyata harus begini nih. Kalau menurut pandangan A kayaknya belum tepat ya. Pandangan B kayaknya jadi masukan. Pandangan C oke juga. Tapi jadi semuanya menjadi muatan positif buat kita. Sehingga ini menumbuhkan kepercayaan diri kita harusnya bagaimana. Terlepas itu ujung-ujungnya wah nggak tepat itu kan lain masalah. Tapi minimal kita sudah punya pandangan dan kita akan semakin kuat gitu. Pasti dalam sekali lagi dalam memutuskan itu pasti ada pertimbangan macam-macam gitu. Ada kekhawatiran itu pasti, ada kegelisahan itu pasti, ada kebimbangan itu pasti, ada pokoknya emosi itu roller coaster gitu. Dan yang menguatkan diantaranya ya udah niat kita aja, istilah mudah-mudahan ini bisa selesai dan serahkan semuanya sama ya Allah ini gimana caranya udah selesai gitu. Paling ujung-ujungnya kepada Allah udah. Balik lagi ke Allah. Betul. Karena kita kan makhluk religi ya. Supaya lagi bisa kita keluh kesahkan kalau kita nama Zat yang Maha Kuasa. Wah sangat ini ya Pak membuka cakrawala saya dan mungkin kami sebagai pewawancara di pagi hari ini tadi Pak Yoro ternyata tidak menutup komunikasi dengan orang lain, bahkan itu menjadikan tambahan energi, kekuatan, masukan bagi nanti pemilihan keputusan yang akan diambil oleh Pak Yoro. Baik Pak, terakhir dari semua hal yang tadi telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa ya Pak yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika di mana tadi kalau Bu Winda sudah sampaikan ini pengambilannya antara benar dengan benar, tapi kita coba cari yang paling benar, paling baik untuk semuanya. Ya, dalam memberikan sebuah keputusan pasti tidak bisa menyenangkan semua orang, tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada yang membenci, pasti ada yang tidak puas, ada juga yang tidak senang gitu dengan hasil atau keputusan yang sudah diberikan. Tinggal tadi tujuan kita, niat kita adalah untuk apa? Kalau niat kita untuk memberikan kemaslahatan, manfaat banyak orang dan tidak buat diri sendiri, insya Allah mudah-mudahan itu menjadi bagian amal akhirat kita nanti. Tapi kalau itu buat diri sendiri atau juga mungkin buat kepentingan golongan gitu, sebagian kita itu yang kita hindari. Karena sekali lagi semuanya pasti butuh yang namanya kepuasan gitu, butuh kebahagiaan, butuh kesenangan. Tapi kita berupaya, kita memaksimalkan semua potensi kita. Toh kita tuh di dunia kan hanya sekian tahun lah ya, 65-70 tahun. Dan kita juga di sini nggak bisa bertahan, pasti ada suatu saat kita selesai gitu. Nah selesainya kita itu mesti berkesan. Minimal selesainya kita ada kenangan yang dibawa oleh pertama sekolah ini, yang kedua orang-orang yang ada di dalamnya. Mereka akan belajar dari kita. Kita itu jadi sejarah gitu sebetulnya.
sejarah buat generasi kita. Dulu bapak ini gini, masih akan diikuti gitu. Tapi kalau kita sejarahnya baik, insya Allah akan terus berbuah kebaikan. Tapi kalau sejarahnya buruk, pasti akan selalu diingat tuh keburukan-keburukan kita. Bahkan menjadi contoh yang itu bisa akan didapat atau juga akan diikuti oleh generasi kita berikutnya. Ini yang kita khawatirkan. Makanya semaksimal mungkin, udahlah saya pengen terbaik. Mudah-mudahan kebaikan saya bisa diikuti oleh generasi berikutnya. Mudah-mudahan kebermanfaatan saya dirasakan oleh semua orang. Mudah-mudahan anak-anak kita ketika sudah berhasil juga ada yang ingat apa yang kita omongin gitu, apa yang kita lakukan, udah itu aja. Walaupun mereka lulus, mereka berhasil, ketika kita ketemu, Pak, Bapak ingat nggak? Bapak tuh ngomong gini-gini dan saya termotivasi. Itu kebanggaan yang luar biasa. Ibu ingat nggak waktu ibu ngomong di depan auditorium gini-gini, saya tuh jadi termotivasi akan merubah hidup. Itu kebanggaan yang luar biasa. Dan kita senang gitu ketika itu berdampak luas buat anak-anak kita. Itu sih Bu. Baik Pak, mungkin izin saya menyimpulkan ternyata Pak Yuro itu dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang pemimpin, terutama kepala sekolah, sudah mempraktikkan teknik mindfulness, kesadaran penuh terhadap pilihannya, terhadap keputusannya, dan itu ternyata memiliki dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan sekolah kita. Dan yang pasti tadi luruskan niat dulu ya Pak ya. Ya. Luruskan niatnya dan kepentingannya bukan hanya untuk diri sendiri dan kelompok, melainkan kepentingan umat, masyarakat bersama gitu ya Pak ya. Sehingga kita bisa meninggalkan legasi yang baik bagi generasi seterusnya. Terima kasih Pak Yuro ya. Terima kasih banyak Pak Yuro atas insight-nya untuk kami bertiga. Semoga bisa jadi pembelajaran yang bermakna dan memotivasi kita ke depannya agar bisa menjadi pemimpin yang seperti Pak Yuro. Jangan. Kalau bisa lebih dari saya nggak seberapa. Baik, terima kasih banyak Pak Yuro atas kesempatannya dan waktunya. Mohon maaf jika kami ada salah kata dan mengganggu waktunya. Semoga apa yang kami kerjakan di hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri kami sendiri, untuk kelompok, tapi juga untuk sekolah dan mungkin bangsa. Jangan nangis loh. Hilang mana nangis? Hilang menangis Pak. Sedih ya. Maaf Pak. Kayaknya agak flu sedikit. Begitu Bapak. Terima kasih banyak Pak Yuro. Iya. Terima kasih Pak Yuro, waktunya juga. Mungkin kita tutup dulu ya, Bu Nisa, Bu Neni. Sekali lagi sangat bermanfaat sekali kita di pagi ini dapat ilmu baru, pengalaman baru juga, dan tentu saja akan menambah motivasi kita juga, terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak karena sudah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak. Bapak juga sedang tidak sehat pada hari ini, jadi kami mengapresiasi sekali dukungan Bapak. Saya Ibu Neni, ini Bu Winda, dan ini Anissa. Bapak kebetulan tahun ini kami sedang melakukan program guru penggerak dan mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada pemimpin sekolah. Nah, di sini kami memutuskan untuk melakukan wawancara dengan Bapak karena Bapak dekat dengan kami gitu ya. Hanya beda gedung gitu, dan alhamdulillah beda gedung, dan alhamdulillah Bapak juga bisa meluangkan waktunya. Wawancara pada kali ini temanya adalah mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Izin kami mulai ya Bapak ya. Selama Bapak menjadi pemimpin di SMK Life School Cirende, apakah Bapak pernah berada dalam situasi yang sulit, di mana masalah misalnya timbul dan membuat Bapak berada dalam situasi yang kritis? Boleh tidak Bapak menceritakannya? Ya pasti ya, dalam satu organisasi itu, apalagi kita masih organisasi baru 4 tahun SMA Life School Cirende, ya.
masalah-masalah seperti itu, dilema seperti itu pasti baik itu ringan, sedang maupun berat, nah seperti itu. Ya, 4 tahun ini kita ya naik yang namanya organisasi, namanya kapal berlayar itu pasti ada ombaknya, baik ombak yang ya yang kecil, yang sedang, bahkan yang mungkin yang apa yang besar gitu ya. Ya itu pasti. Berarti alhamdulillah selama 4 tahun SMA Lab School berdiri dan dipimpin oleh Bapak gitu. Jadi Bapak sudah pernah mengalami tadi ombak besar, ombak kecil, benturan ya Pak ya. Lalu jika Bapak pernah gitu dalam situasi seperti itu, apakah Bapak pernah memberikan suatu keputusan dilematis, lalu apa yang kira-kira pada saat itu Bapak rasakan? Ya, kalau saya sebenarnya mengedepankan partisipasi. Jadi bukan top down, itu yang atau lebih demokratis. Jadi pertama tentunya ada diskusi, gitu, diskusi dengan pihak terkait, gitu ya, atau diskusi dengan teman-teman, gitu. Kemungkinan khususnya, jadi kemungkinan kita diskusikan kalau ternyata itu masalah yang cukup besar, ya besar lah gitu, pasti kita akan diskusikan, gitu ya, mana yang terbaik atau mengecilkan mudaratnya, gitu. Pilihannya seperti itu kan, kita buat alternatif seperti itu. Kalau dia cukup besar masalahnya, tapi kalau misalkan masalah ringan, itu bisa langsung kita putuskan, gitu secepatnya. Nah, baik di forum atau di luar forum, gitu ya. Misalnya di suatu forum itu ada masalah, ini langsung saya putuskan ya bisa. Tapi ada, misalkan ada pertanyaan atau ada permasalahan, disampaikan ada guru panik masalahnya didiskusikan dulu nih seperti itu. Maka saya diskusikan dulu tuh dengan baik tim gitu, atau masukan dari teman-teman dulu, gitu ya. Tentunya dari pimpinan wakil-wakil saya. Setelah itu baru tuh kita gimana nih alternatif yang kita harus jalankan, solusinya apa. Nah, solusi yang saya coba buat tawarkan ke teman-teman itu pertama itu by data, gitu. Datanya seperti apa nih, kita kaji datanya, gitu, data informasi gitu ya. Yang kedua bersistem, gitu, bersistem solusinya. Masalahnya kita lihat, wah ini masalahnya kita akan piket misalkan, wah ini masalah ada kendala piket nih, gitu kan. Maka kita buat solusinya seperti apa, sistem yang harus kita jalankan untuk mengatasi masalah di piket itu seperti itu. Atau masalah yang lain lah, jelas pertama by data, kita kaji datanya, informasinya seperti apa, kita cek lagi masalahnya. Itu kalau masalah ini ya cukup besar ya. Tapi kalau masalah ringan itu bisa langsung kita eksekusi, gitu. Itu tergantung juga dari skala masalahnya. Tapi yang jelas keputusan itu harus diambil oleh pimpinan sekolah, kepala sekolah, gitu. Nah yang disampaikan teman-teman itu ketika sudah dibuat keputusan maka sambil mengamanah, gitu. Karena kan kalau di sekolah kan itu kan pimpinannya itu ada satu orang komando, kepala sekolah seperti itu. Walaupun saya silakan teman-teman memberikan masukan, gitu ya, untuk silakan diskusi. Tapi kemudian setelah itu kita kaji, kemudian kita putuskan. Memang betul tidak semua keputusan itu disukai oleh semua orang, gitu. Tapi itu resiko jabatan, resiko pimpinan seperti itu. Ketika sudah mengambil keputusan, ya sudah. Itu harus dikawal keputusan itu, gitu, agar bisa terlaksana. Itu sih. Tadi strategi menurut kami ya Pak ya, itu strategi yang sangat baik gitu. Jadi Bapak melakukan komunikasi gitu ya, kemudian dengan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, kemudian cek dan dicek. Betul, datanya harus kita buatin. Jadi sebelum keputusan itu ya, datanya apa informasi yang terjadi gitu. Ya mudah sih kita ketika memutuskan itu tidak sebenarnya tidak subjektif ya. Jadi coba kita lakukan secara objektif. Menurut kami menjadi seorang pemimpin dan mengambil keputusan itu hal yang tidak mudah Iya, ya Pak ya. betul. Mungkin jika kami berada di sebatunya Pak Raidil pun kami belum tentu bisa melakukan itu gitu. Nah Pak, pada saat ini di modul 3.1 ini kami sedang mempelajari dilema dalam pengambilan keputusan. Nah
jadi ada dua dilema Kak. Yang pertama dilema kebenaran melawan kebenaran gitu. Kadang kita dihadapkan dengan suatu keputusan di mana sebenarnya ini benar, yang ini juga benar gitu. Dan yang kedua lagi ada yang kedua adalah rujukan moral, di mana kebenaran melawan kesalahan. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang datang tersebut? Jadi gini, yang perlu disampaikan ke saya menyampaikan keputusan yang dibuat oleh pimpinan itu adalah tujuannya untuk organisasi, untuk kepentingan organisasi, gitu. Nah, kalau dia benar-benar itu sebenarnya relatif ya masih bisa kita masih kita cepat selesaikan. Nah, yang dorongan moral ini, bukan moral ini yang memang kita perlu kaji. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengambil keputusan itu ya yang terbaik, yang kecil mudaratnya seperti itu. Misalkan kayak dulu kita kan terpilih, dan kita harus berani untuk keputusan kapan waktunya kita tekolah, betul ya. Nah, ekskul lain kan belum ada teko. Saya berpikir ini harus kembali, harus dikenal oleh orang kan, gitu kan, harus jalan nih teko. Gitu. Nah, maka saya berani saat itu keputusan itu kan dilema ya antara harus jalan sekolah baru, harus dikenal gitu. Maka ya itu saya harus, tapi bukan berarti saya tanpa perhitungan tentunya gitu kan. Kita kaji itu bagaimana dampaknya, kemudian kita libatkan pihak lain, orang tua misalkan seperti itu, atau pihak-pihak yang terkait atau guru semuanya kita libatkan sehingga keputusan tersebut betul kita kaji dan mengurangi dampak negatifnya. Kemudian kemudian identifikasi yang ya setiap organisasi punya karakternya, termasuk SDM-nya punya karakter gitu. Nah, tentunya kami mengidentifikasi gitu ya, guru yang oke yang kan ada empat kategori dalam organisasi orang ya. Ada yang mau dan mampu gitu ya, ada yang tidak mau dan mampu, ada yang mampu tapi tidak mau, dan terakhir tidak mau tidak mampu. Nah, ini kita kemudian identifikasi. Tapi si alhamdulillah kan kalau guru school kan tesnya juga ketat ya. Jadi itu tidak mau tidak mampu itu harus tidak ada. Harus tidak ada tuh orang udah ketat banget ini. Paling ya ada yang mau tapi tidak mampu, atau mungkin tidak mau tapi mampu. Gitu. Kalau yang enak kan mau dan mampu itu kita identifikasi. Dalam observasi monitoring kita perhatikan guru karakter gitu ya. Itu kita identifikasi karena guru ini ini dengan seperti ini. Nanti akan kita kita data tersebut, informasi itu kita akan olah gitu ketika kita mengambil keputusan gitu. Dan jelas sih itu pasti adalah itu yang di sini sih nggak ada tidak mau tidak mampu lah, insya Allah tidak ada gitu. Dan pernah saya sampaikan dalam forum itu saya ada video tentang karakter orang di organisasi gitu. Ada yang dia bekerja, ada yang banyak yang sudah membuat destruktif organisasi. Nah, itu saya sertakan video teman-teman itu. Ya kalau udah destruktif itu berarti kan memang bisa membahayakan organisasi. Ya harus ditindak lebih tegas lagi seperti itu. Nah, yang perlu juga saya sampaikan, kami di sini ada saya itu lebih mendorong teman-teman yang sekiranya dia tadi yang dorongan itu kuat gitu ya. Yang jelas kami yang kita kedepankan adalah pertama pendekatan andragogi organisasi. Yang kedua lebih banyak apresiasinya, pemberian reward ke teman-teman guru gitu. Misalkan ya ini udah kita lebihkan gitu, teman saya nggak perlu kita detailnya. Ada lah pokoknya kita berikan apresiasi dibandingkan sanksi. Berharap sih karena kan betul lah andragogi ya gitu. Ya gitu sih identifikasinya.
informasi dari teman-teman juga soal itu. Jadi kan segala informasi kita dapat, sehingga ketika habis ini berarti ini. Baru tadi saya diskusi dengan teman-teman, jelas. Tapi ya itu yang jelas tujuan buat keputusan itu adalah untuk kepentingan organisasi yang lain, bukan kepentingan individu. Gitu. Tadi hasil wawancara dengan Bapak, ada keputusan yang sudah Bapak buat secara berani, tentu saja tadi dengan mempertimbangkan berbagai macam resikonya, tapi kembali lagi itu semua sebetulnya untuk kepentingan organisasi atau dimana pada saat ini itu adalah sekolah yang pastinya fokus utamanya adalah siswa ya Pak ya. Nah lalu tadi juga Bapak melakukan identifikasi sumber daya manusia dalam organisasi dengan sangat baik gitu, sehingga bagaimana bisa mengelola dan memanage teman-teman di dalam organisasi. Dari saya itu Bapak, selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Bunda ya Pak. Tapi saya agak batuk ini ya. Baik Pak. Beda. Ibu Anissa dulu? Boleh Boleh, Ibu Anissa dulu katanya Pak. Ya, Iya. Baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Menarik sekali ketika mendengarkan pemaparan dari Pak Raidil tadi, setelah Pak Raidil ternyata memetakan human resource-nya yang ada di sini, bahkan menggunakan pendekatan filsafat gitu ya Pak ya, seperti yang tahun-tahunnya, tahun 3 tahunnya dan lain sebagainya. Berarti memang dalam mengolah sumber daya manusianya sudah sangat tepat, itu bisa dikatakan demikian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah pendekatan apa ya Pak yang paling sering digunakan ketika menghadapi dilema etika dalam pengambilan keputusan? Ya, itu tadi yang pertama demokrasi, pendekatan andragogi gitu, dan pendekatan reward utamakan gitu. Jadi yang jelas itu yang kedua adalah yang tadi organisasinya, kemudian pendekatan yang kita ambil juga cari yang terbaik dari terbaik dan seperti itu. Karena yang kita lakukan analisis permasalahan, kemudian diberikan solusi. Gitu. Kemudian apa? Pilihan solusi itu apa? Tapi reasonable, kemudian persistent. Jadi bukan, walaupun individu yang salah gitu, tapi saya berpikirnya bagaimana sistem yang harus kita bangun. Gitu. Individunya bisa, tapi sistem kita harus bangun. Jadi pendekatan sistem, pendekatan humanisme itu yang saya coba lakukan di sini. Walaupun memang apa namanya itu, namanya SDM masih ada juga yang punya karakter yang yang sedikit berbeda lah dengan teman lain. Tapi yang jelas yang harus kita pikirkan adalah bahwa teman-teman punya energi positif gitu, harus dikeluarkan ke arah yang positif seperti itu. Jadi yang jelas itu pendekatannya demokratis, kemudian juga analisis, dan kemudian juga ada itu sistem gitu. Jadi tidak kita minimalisir nilai subjektifnya kita. Baik Pak, jadi dulu pendekatannya memanusiakan manusia sekali ya sebetulnya, tapi tidak terlepas dari data-data yang tersedia di lapangan. Baik Pak, hal apa saja yang bisa? Kalau misalkan yang tadi, kalau misalkan destroyer atau destruktif untuk organisasi itu lebih tegas lagi. Demokrasi penting, tapi kalau sudah destruktif dan kita harus menyelamatkan organisasi kan, bukan satu orang. Gitu. Jangan sampai gara-gara satu orang akhirnya merusak gerobak yang sudah Iya. dorong sampai Indonesia pernah nonton itu? pernah nonton video itu sama orang suka. Oh iya. Ya betul. Itu yang mungkin dikhawatirkan. Walaupun mungkin sebenarnya niatan orang tersebut mungkin sebenarnya baik, namun karena kita sedang memiliki tujuan yang sama, ketika niatannya baik namun tindakannya tidak baik, maka perlu diberikan peringatan. Baik, Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan kalau kita menghadapi guru muda. Banyak seru ya kayaknya.
di sisi lain itu merupakan bagi saya, kalau saya bikin SWOT itu SWOT itu apa salah satu tantangan kita, bukan tantangan dia ada dua. Kelemahan kita adalah guru yang relatif masih muda yang tentunya pengalamannya berbeda dengan guru yang karena misalkan gini, contoh kecil kalau misalkan di satu sekolah yang punya guru senior itu untuk mengerjakan satu kegiatan mungkin 1 minggu bisa cepat. Kalau kita kan perlu ini ya, perlu belajar, perlu merancang lebih detail seperti itu. Nah, itu tantangannya. Kalau saya melihat di sini itu adalah ya, tapi memang guru muda itu sangat aktif gitu, aktif. Tapi juga tentunya kita harus menjaga emosi, menjaga karakter teman-teman gitu. Supaya tadi energi yang besar itu harus disalurkan ke hal yang positif seperti itu. Itu sih tantangan yang utama gitu. Ketika mengambil keputusan seperti itu. Kalau saya seperti itu. Iya sih Pak ya. Kalau kita lihat itu seperti dua sisi mata uang ya Pak. Satu sebenarnya merupakan keuntungan bagi organisasi ketika memiliki resource yang masih fresh, muda, gitu, energik. Tapi satu sisi lagi ternyata tantangannya juga tidak kalah berat ya. Gitu. Iya, karena memang ya kan kalau kita pahami berarti ini dekatannya agak berbeda kan. Dekatannya agak berbeda. Itu tadi kita menyatakan sih seperti ini karakternya gitu. Jadi bagaimana cara memperlakukannya? Iya. Tapi ada perbedaan antara. Betul. Artinya pendekatannya akan berbeda. Misalkan tadi guru yang sudah dicoret dikit udah oke bicara. Ada juga guru yang perlu dicoret berkali-kali. Kalau dicoret enggak juga gimana tuh Pak? Itu tadi harus ada lebih ini lagi kan, akan lebih kuat lagi gitu. Seperti itu. Atau ya di diskusi seperti itu. Jadi terus mengedepankan diskusi dengan teman-teman. Tapi ketika ini harus ini nih, harus lebih lagi nih, harus lebih kuat lagi dorongan kita seperti itu. Maka itu harus kita lakukan gitu. Ya. Dan kebetulan kita kan ini kan generasi Y kita, ya kan, itu perlu dengan terlepas dia menunggu waduh cepat tangkap cepat nangkap menjaga seperti itu. Tapi di sisi lain kita harus juga menjaga emosi gitu ya teman-teman gitu. Dan harus bagaimana berhadapan dengan orang tua dan dengan siswa gitu. Itu kan mungkin perlu waktu ya kan untuk bisa ya sama waktu saya jadi guru kan waktu muda itu kan pasti perlu waktu tuh beradaptasi bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan siswa. Kalau dulu muda kan semangat luar biasa, saking dekatnya tapi terlalu dekat gitu kan gitu. Nah itu kan harus kita ini ya, kita jaga gitu, kita ingatkan ke teman-teman itu pengalaman saya waktu masih muda dan itu bisa kita perhatikan di sini juga kecenderungan seperti itu. Gitu. Maka kita ya perlu harus ada ya pendekatan-pendekatan dengan teman-teman guru budaya seperti itu. Makanya pendekatan dan juga berdaya dulu ya. Gitu. Sanksi malah nggak perlu ada sih, cuma udah ini. Lalu saya kasih lebih lagi. Kita bisa motivasi juga kali ya Pak. Iya. Karena itu untuk menyelesaikan kasus tadi yang dilematis tadi, apakah Bapak punya jadwal tertentu atau waktu khusus untuk menyelesaikan masalah? Kalau jadwal khusus ya kita kan ada rapat PA ya. Nah itu bisa kita lakukan di situ. Itu kan berapa seminggu sekali kan, atau rapat bulanan gitu ya. Tapi kalau itu bisa kita biasanya diskusi juga dengan pembinaan gitu ya. Untuk tergantung permasalahannya sebenarnya. Kalau permasalahannya itu tadi kalau misalkan ternyata bisa diselesaikan dengan waktu cepat ya sudah besok langsung diselesaikan. Misalkan masalah pembagian tugas nih, itu kan baik-baik itu benar-benar tuh bagi tugas
sekarang pembimbingnya school A gitu kan, ini cocoknya di mana nih gitu, ini sudah terjadi gitu. Oh, masih dalam ini Pak. Iya kan, sebenarnya udah, cuman kan ada itu langsung diskusi, langsung saya panggil ininya kayaknya dengan wakil gitu kan, gimana ini tujuannya seperti ini ya sudah gitu, jadi bisa dilakukan aplikasi kasus gitu. Tapi kalau yang penting kan TPA kan, TPA itu pasti ada aja informasi permasalahan yang ada di kelas atau yang ada di sekolah kita seperti itu, atau direkam berarti. Direkam itu kan ada prosesnya, parameter itu kan ada evaluasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah ini apa, berikutnya ngapain gitu, juga solusi bareng-bareng kan. Solusi bareng-bareng itu apa nih, untuk ke depannya seperti apa, untuk agar bisa selesaikan masalahnya, jadi tidak mengulang masalah yang kemarin. Kita usahakan jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama kan gitu. Berarti secara weekly ada gitu ya, terus by kasus juga ada dengan prosedur-prosedur tadi apa ya dibicarakan apa namanya dengan teman-teman pimpinan dan lain sebagainya. Baik Kak Raida, mungkin itu saja dari saya. Bu Winda sekarang. Iya, betul, langsung ke Bu Winda. Ya, Oke, baik, terima kasih Pak Naidil. Mungkin resum sedikit ya Pak dari diskusi kita tadi, bahwa di sini Pak Naidil dalam menentukan keputusan seperti itu mengedepankan data dan fakta, kemudian adanya kepentingan bersama atau organisasi mengutamakan itu, dan juga komunikasi dengan rekan-rekan ya, baik dari pimpinan maupun guru juga gitu Pak. Dan di sini saya juga tadi mengamati bahwa Bapak melakukan inquiry apresiatif ya, jadi menemukan potensi nih dari teman-teman guru gitu, mana sih yang berpotensi, dan juga sering memberikan gitu ya apresiasi, lebih ke apresiasi bukan ibaratnya sanksi atau konsekuensi gitu ya Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah ini kan sepanjang perjalanan nih Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, pemimpin dari SMA School Student begitu, apa sih Pak faktor yang mungkin dalam menghadapi kasus-kasus yang ada itu yang mempermudah atau membantu Bapak untuk mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus di ranah etika? Kompak dengan pimpinan itu akan mudah. Kalau kita tidak kompak, tidak solid, wah itu susah. Terus kemudian saling percaya di antara pimpinan, kemudian juga ketiga tadi diskusi dengan guru terkait gitu. Itu biasanya saya minta saran, diskusi sebenarnya asli menemukan masalahnya, kemudian memetakan masalahnya, melokalisir masalahnya, jangan sampai masalah mereka kemana-mana, dilokalisir kan masalah seperti itu sih yang saya lakukan. Ini bagus banget ya Pak, kompak ya gitu Soal kayaknya. kompak Hal yang dan tidak ada dua matahari kembar. Kalau ada dua matahari kembar kan? ada ini nggak Pak, kayak tips gitu untuk menjaga kekompakan mungkin? Kami bisa ngobrol-ngobrol diskusi gitu kan, nanti juga ngobrol diskusi. Biasa ada tadi tuh ya saya diskusi dengan Herman dan Pak Karno gitu kan, apa namanya persepsi gitu kan. Tadi jelas kami diupayakan ketika apalagi dengan bertemu dengan teman-teman itu kami sepakat jangan sampai ada perbedaan gitu ya di forum ya, jadi kan supaya kami pimpinan ya satu suara gitu, itu yang kami jaga di antara pimpinan seperti itu. Kalau dari forum ya semuanya bersih. Ada perbedaan nih kita saya nahan itu nggak sampaikan di forum, tapi diskusi dengan pimpinan. Tapi yang jelas teman-teman tahu tuh saya tentunya memegang strategi keputusan kan, maka ketika sudah ya sudah ya jalanlah gitu seperti itu sih apa pimpinan dan sebagainya. Nah, gitu. Dan juga satu lagi tuh saya juga buat tim kecil kan sih, tim kecil apa namanya akademi ada 13 tim kecil, 8 tim sesuai ada 13 tim kecil itu yang terus
menjaga apa tadi itu pengambilan keputusannya bisa lebih cepat, lebih efektif karena ada untuk KMBK nih, karena ada betul kalau kita kasih yang kalau kami kan umum dengan anak, jadi nanti kami bergerak gitu. Ada permasalahan coba dari masalah kan masalahnya kalau teknis ya sudah bisa diselesaikan dengan teknis. Kalau masalah kebijakan maka kan di wilayah pimpinan itu kalau ada masalah kebijakan seperti itu kan. Atau dengan yayasan berarti kan kita harus bicara juga dengan yayasan seperti itu. Dari orang tua ya kita harus juga untuk sampaikan. Jadi itu yang biasa kita lakukan seperti itu. Yang itu kompak. Perbedaan masih ada lah. Iya. Mungkin ya dalam kepalanya kita berbeda, tapi bagaimana kita ngatur menjaga soal data di depan. Oke, jadi kuncinya komunikasi, sering berdiskusi, Iya. pembentukan tim kecil gitu ya Pak untuk menjaga kekompakan dan jadi ini juga ya pembelajarannya bahwa memang kalau memang ada perbedaan atau apa kita tahan dulu gitu ya, nanti kita bicarakan bagaimana baiknya seperti itu ya Pak. Oke, baik untuk selanjutnya Pak, dari semua kasus nih yang selama ini Bapak tangani gitu ya, apa sih sebenarnya pembelajaran yang bisa Bapak petik gitu ya, atau dari pengalaman Bapak? Jadi kami itu saya tuh sesungguhnya itu ya mungkin untuk para predator ya, harus menjadi organisasi pembelajar. Gitu. Salah satu ciri organisasi pembelajar adalah dia mampu membuat analisis, dia memperbaiki, koreksi terus. Kemudian partisipasi dari pengurus organisasi atau kita dalam hal ini adalah guru gitu, atau karyawan gitu. Nah seperti itu terus tuh. Jadi sehingga dewasa organisasinya dan tidak berhenti belajar. Gitu. Kasus-kasus yang terjadi itu adalah kasus belajar pendewasaan. Apalagi ini organisasi relatif baru. Kalau kita bicara dari life cycle organization, itu kita adalah di masa balita. Nah, di masa balita itu peluang-peluang dan tantangan-tantangan berbeda. Kita mengatakan fondasi itu yang harus diingat. Meletakkan fondasi berarti harus kuat fondasi gitu. Sehingga nanti ke depannya itu ketika fondasi sudah kuat, ya insya Allah gitu kan, kita bisa bertahan lama. Kalau fondasi tidak kuat, waduh kayaknya dikuatkan itu seperti itu. Jadi itu sih harus kuat fondasi juga. Mungkin di awal sudah dibangun gitu ya Pak. Ya. Berarti kalau bangunan pilar-pilarnya Betul, gitu ya, pilar-pilarnya dikuatkan di harus situ. kuat. Dan saya juga meyakini bahwa untuk menjadi sekolah unggulan itu ada 4 pilar: SDM, manajemen, infrastruktur, dan peran serta orang tua. Ini yang saya bagi saya ya, sehingga saya jaga turunnya banyak tentunya. Kalau SDM itu kan berarti kan dari ibu karyawan sudah menjaga kualitas dan kenyamanan teman-teman di SMA maksudnya ya. Ya kalau kita bicara yang lain mungkin kita berbeda seperti itu. Kemudian manajemen, ya kan manajemen dari ya kalau dari sisi fungsi manajemen kan planning, organizing, executive control itu saya coba jaga itu. Gitu. Dan tim solid tadi tim solid gitu ya. Kemudian by data gitu itu manajemen. Kemudian infrastruktur yang dimaksud di sini adalah penunjang layanan pendidikan, pembelajaran dan sebagainya itu yang dan terakhir peran serta orang tua. Nah itu kita jaga betul hubungan dengan orang tua khususnya dengan PMG. Dan saya sampaikan ke PMG itu bukan antitesisnya sekolah. PMG jangan jadi antitesis sekolah gitu. Saya sampaikan ke PMG seperti itu, supporting system, ekosistem sekolah. Gitu. Kalau banyak jadi makanya itu yang kita dengar seperti itu. Dan kita juga bisa memberikan bukti dengan layanan pendidikan, prestasi yang kita raih seperti itu. Sehingga pada demikian mereka percaya seperti itu. Ya walaupun ada masukan-masukan itu pastilah masukan dari orang tua atau pendidikan dari orang tua. Sekarang bagaimana kita menanggapi kita itu dengan sikap yang bijak. Enggak
nggak semua, saya sih nggak semua masukan orang tua itu akan kita telan, enggak. Saya sampaikan ke orang tua kalau ada masukan itu saya ini dulu, kaji dulu, artinya kita cari benar kan ya. Kalau benar ya udah, berarti kan solusinya seperti apa, yang gitu. Jadi kalaupun ada sesuatu gitu ya Pak, ada permasalahan memang harus ditelaah dulu ya, dilihat dari sudut pandang. Nah, betul. Jadi kalau pimpinan itu harus helikopter view. Ah, Beda dengan guru, kalau guru kan biasanya dia dulu kan. Jadi kan waduh aja ini pimpinan itu akan lihat helikopter view gitu. Wow, lebih banyak mengkaji gitu. Tapi emang harus diingat juga ada keputusan harus cepat. Dan tapi ada keputusan yang harus kita kaji dulu gitu, seperti itu. Nah, ya, kalau misalkan keputusan yang cepat, misalkan ada permasalahan gitu ya, misalkan kayak siswa apa sih itu melanggar aturan ya udah tinggalin aja aturannya cepat kan. Ya, harus ada momen juga misalkan siswanya apa istilahnya bermasalah dengan siapa gitu, itu pernah kita alami seperti itu. Kita harus membantu memberikan treatment kepada siswa seperti itu. Atau dengan gurunya juga demikian, gurunya pernah seperti itu. Kalau masih bisa ambil tindakan cepat udah tapi apa namanya itu tergantung dari masalah. Oke, berarti tergantung dari kasusnya juga ya Pak, kalau memang harus segera diselesaikan dan kayak pelanggaran tata tertib gitu ya, berarti kan memang kita sudah punya dasarnya ya, jadi itu hal yang bisa segera untuk diselesaikan. Ya, tapi tapi juga kita harus melihat dari premium yang terbaru itu hati-hati juga. Makanya kita udah mengkaji dan sudah menurunkan dalam tatip kita. Itu prosesnya cukup lama kemarin. Iya, cukup lama itu. Dan sudah disosialisasikan ke begitu. Ya, apa ya itu? Ya, tantangannya pasti ada. Gitu. Soal itu pasti ada. Ya, sekolah baru. Selama ini ada kasus yang berat gitu? Ada lah. Oh, ada. Atau masih kepikiran sampai sekarang? Ada. Ada kok. Ada orang tua ada. Tapi ada juga yang bisa makanya ketika lapor ada yang ada. Tapi Bapak tetap menggunakan itu tadi ya, Iya, fakta, iya, data. kita cek dulu datanya gimana seperti itu. Baru oh iya. Kayaknya lebih kompleks ya kalau yang sama aku. Iya. Banyakkan ini kayaknya, apa, rujukan moral. Dibandingkan Iya. Karakternya juga beda. Ya karakter setiap orang beda. Itu kan dinamika organisasi. Tapi saya hanya bisa sampaikan ke teman-teman. Jadi saya lebih suka seperti itu. Jadi bisa manajemen konfliknya kelihatan. Yang bahaya adalah ketika dia ngomong atau nggak bicara di belakang dia jadi mengganggu. Itu bahaya. Itu jadi waktu itu. Waktu yang nggak pernah ngomong, atau kita juga saya mendengar, teman-teman silakan aja untuk bisa diskusi apa aja. Gitu. Jadi kita tahu oh kita masalah itu, misalnya seperti itu. Yang bahaya adalah kalau orang sudah belum apatis, itu bahaya. Jadi udah apatis itu bahaya. Ya alhamdulillah sih di sini ada. Yang kita sih yang kita terbuka aja untuk diskusi. Baik, sangat ini mungkin sangat inspiratif juga ya bagi kami gitu. Ya, intinya di sini Bapak menekankan tentang komunikasi, kemudian bekerja sama dengan teman-teman. Jadi semua pihak memang dilibatkan untuk mencari keputusan yang objektif gitu ya, yang untuk kepentingan organisasi seperti itu. Yang mungkin ini sih pertanyaan dari kami. Mungkin saya kembali ke Miss Nedi. Sudah puas Melisa dan Bu Winda. Banyak yang mau ditanyakan. Sebetulnya karena seru ternyata ya wawancara ini kan jadi diskusi. Beragam sekali. Saya biasa diskusi di waktu itu lama banget diskusi tentang kita. Ya saya sudah diskusi. Jadi itu pendekatannya kita diskusi bisa 1-2 jam ya dengan organisasi lah seperti itu. Memang dinamikanya memang berbeda lah. Cuma itu
kalau tidak lakukan nanti saya kan punya pengalaman di rumah dia waduh orangnya jadi menabuk dia jadi ternyata dia waduh yang ngomong gitu saya lebih nanya Bapak tidak menutup diri atas misalnya kritik. oh enggak ya pernah saya dirakan oh iya ya, ini solusinya oh solusinya udah ada kita jalankan gitu kan saya sampaikan by system apa solusinya yuk kita bicarain by system nih gitu nah, gitu termasuk ke kami gitu kan oh iya ya udah kita depannya kita jalan gitu Terbuka sekali. ya, Oh, hard feeling gitu ya, Bu ya? Oh, Kak. enggak gitu ada yang langsung kita diskusi nggak dari kami ya udah yang jelas untuk kepentingan organisasi ya kita ini kita kaji gitu ya seperti itu kok masukan seperti ini ya, tapi saya sampaikan jangan yuk diterapkan bersama ya jangan sendiri sendiri kan yang A bilang S yang B bilang wah nggak baik nggak kompak jadi penting kompak gitu selama tidak kompak insya Allah tapi ya itu yang namanya kepala pasti akan berbeda semua berbeda tapi kita bicara tentang kepentingan organisasi itu yang penting itu Seru sekali Pak ini mendengarkan point of view-nya Pak Raidil ya dari seorang pemimpin. ya Dan saya setuju sekali tadi satu poin bahwasanya pengalaman itu adalah guru yang paling sangat berharga ya. Maksud saya mau mungkin sebaik apapun gitu kami ini guru muda gitu, tapi kan sebetulnya yang lebih berpengalaman itu lebih banyak iya belajarnya Betul. dibandingkan kami ya Pak ya, mengenali masalah di lapangan, penyelesaiannya. dan ada sebagainya. masalah yang sudah pernah terjadi di luar waktu di Kemayoran Ah, Gitu. iya. Jadi kan kita tak lihat, oh ini begini, cuman kan saya juga nggak terus lantas itu ya. Ya udah coba kita berikan solusinya di sini seperti apa gitu. Ada, jadi kita kasih gambaran gitu kan, oh pernah kejadian seperti ini nih. Gitu. Nah, ada apa namanya tuh kasus-kasus yang mirip-mirip di daerah Mangun, ada, bukan hal yang apa namanya tuh yang baru gitu ya. Cuman sekarang kan bagaimana kita memberikan solusinya itu berbeda dari Ramadan atau lebih baik lagi di sini karena kita sudah belajar kan sudah tahu tuh permasalahannya gitu jadi yang pernah kita lihat itu guru terbaik dari UNJ ya Kayak sebut brand lagi, Pak. Sekali Pak, saya betul-betul menghargai pengalaman ya Pak ya yang dimiliki oleh guru-guru senior gitu karena ketika kita berjalan dengan menggunakan sepatu gitu, dan melihat dengan menggunakan kacamata beliau-beliau ini tentu saja mungkin kami bisa lebih wise dalam membuat keputusan. iya betul itu di situ pentingnya gitu kan bukan berarti juga pengalaman yang sudah itu lebih baik ya cuman yang jelas ini mirip masalahnya bagaimana solusinya di sini gitu pernah misalnya oh ini solusi yang pernah dilakukan oleh sebelumnya adalah seperti ini nah maka di sini juga sama itu kan harus diberi kesempatan untuk kita diskusi gitu itu yang apa namanya itu saya juga merasa yang terbaik ya kita pasti sama-sama ini tadi menjadi organisasi belajar itu poinnya di situ yang penting di situ Selalu mau belajar gitu ya. selalu belajar koneksi dan apa namanya itu beri kesempatan pada teman-teman juga untuk bisa memberikan masukan misalnya gitu seperti itu jadi sih kan yang bisa berharap dari teman-teman itu bisa menemukan solusinya kan gitu bersama-sama gitu yaitu di Rangkau makanya kita ada apa ada punya itu evaluasi terus ada PL gitu kita buat para itu evaluasi apa gitu kan PL-nya apa gitu Langsung pada saat itu juga ya Pak. iya diskusi sama teman-teman tim-tim itu tim-tim nah terus yang penting adalah controlling Iya, betul. Caranya sudah bagus. makanya PO kita itu planning organisasi atau controlling nah memang salah satu kelemahan kita bisa dikontrolling
lemah, tambah terasa tuh. Gitu. Nah, salah satu fungsi pikiran itu mengontrol gitu, mengontrol supaya ini apa yang telah dihasilkan di nakal itu yuk kita jalankan, kita ingatkan gitu ke teman-teman supaya yuk bisa kita jalankan bersama konsekuensinya dari hasil nakal itu. Dan memang sebenarnya tidak mudah juga sih, karena pada saat di lapangan seringkali kita berhadapan dengan situasi berbeda dengan rencana. Iya. Ya udah, penting kita tahu gitu, kemudian kita sadar lagi sekarang gimana apa itu memberikan solusinya. Nah, berikutnya itu saya cenderung lebih suka pertanyaannya adalah bukan kenapanya, tapi bagaimananya. Karena kalau kenapanya kita akan saling salah-salahan. Tapi kalau bagaimananya, oke kenapanya kita pasti tahu kenapanya. Tapi harus cepat bagaimananya. Itu harus kita lebih dominan di situ. Kenapanya kita tahu kenapa di mana sih? Oh sistem ini, nah apa? Oh sistem ini ternyata masih kurang di sini. Oh individunya mungkin di sini. Terus bagaimana solusinya? Itu kita cari solusi yang sehingga ke depannya akan memudahkan. Jangan berkutat dengan kenapanya. Wah, kalau kenapanya salah. Justru nanti kita berputar-putar mencari Itu dari emosi nih. Iya. Kayak menang aja ya. Aja seperti itu. kita sulit mencari solusi ya Pak. Iya, solusi nggak dipikirin, salah-salahan gitu kan. Begitu ini kejadian. Pasti kejadian lah komunikasi pasti ada lah. Ya, bagaimana solusinya? Bukan kenapanya yang dibanyakin. Waduh, kita berjanji dari kenapanya solusinya. Nggak ada ya. Kalau gimana tuh kita kan? Gitu sih. Jadi setiap keputusan yang Bapak ambil gitu saat ini juga mungkin akan menjadi rujukan suatu hari nanti gitu bagi teman-teman gitu kan ya Pak ya. Iya, itu pasti akan jadi rujukan. Makanya ini harus kita komunikasi yang gitu. Ya kita ajak teman-teman juga untuk berpikir dari solusinya apa yang ada teknologi kecil gitu. Jadi tinggal kita kan membuat konsep. Kalau kita bicara level manajemen ada 3 kan, top manajemen, middle manajemen, dan lower manajemen. Nah, kami pernah di lower manajemen kan, dulu itu pelaksana. Nah, middle manajemen itu manajer yang konseptor juga dan pelaksana juga. Itu bisa wakil atau boleh duduk di tempat saya. Nah, top manajemen itu ya pimpinan sekolah, kepala sekolah. Nah, itu dia yang bikin konsepnya, kemudian kebijakan itu juga top manajemen gitu. Lalu itu cenderung melaksanakan, walaupun memberikan saran harus karena di lapangan teman-teman akan menemukan masalah kan. Dari situ dia akan memberikan saran gitu untuk perbaikan ke depannya gitu. Itu harus ditahan gitu. Kan tidak gampang ketika mengambil tadi saya waktu jadi guru juga mungkin saya akan pasti ada terjadi konflik of interest dengan pendidikan, itu hal wajar. Hal yang wajar ya Pak. Wajar selama tentunya ketika pimpinan sudah bilang maka jalan. Karena pengambil keputusan tetap ada pada pimpinan. Iya, betul. Itu yang terus kita bangun di sini. Nah, itu tadi guru muda kan relatif luar biasa. Kadang reaktif sekali. Iya, yang apa itu? Iya, kan dia ya tadi karena melihatnya beda dengan pimpinan gitu. Kalau guru kan melihatnya ya kita nih waktu saya jadi guru gak berantakan nih. Tapi saya mencoba ketika jadi guru ya udah kalau udah pimpinan memutuskan itu dirapat diputuskan sudah jalankan aja gitu. Nanti ke depannya kecuali kalau nanti teman-teman jadi pimpinan ya silakan buat kebijakan atau buat apa yang jelas untuk memajukan organisasi itu ya poinnya di situ. Keputusan yang
yang Bapak ambil itu tentu saja akan memberikan impact kepada orang banyak gitu ya, kayak impactnya belum tentu kecil tapi besar. Tadi Bapak pun, kita pun di perkembangan pendidikan tidak bisa membuat semua orang terpuaskan gitu ya, kayak Bisa. makanya tadi menarik sekali Bapak bercerita bagaimana cara mengelola SDM gitu dengan sangat baik supaya semuanya bisa berjalan gitu dan memunculkan pribadi terbaiknya. Iya, itu yang menarik. Setiap orang tuh nyobain segalanya kan, apalagi dulu kita kan udah di proses seleksi luar biasa, kan ya udah kita punya kompetensi apa, terus dikeluarkan yang dari itu, yang positif gitu. Terlepas dia juga apa bertentangan atau apa gitu, kita tidak boleh melihat seperti itu, nggak boleh gitu. Nah, tetap kita harus punya kompetitivitas gitu. Selain itu kepentingan organisasi, jadi kalau dia punya potensinya di sini. Ya betul, kalau sudah destruktif ya, kalau sudah destruktif, tadi kita harus juga menjaga organisasi lebih penting kan. Berarti niatnya memang sudah dari awal meluruskan niatnya dan apa yang dilakukan untuk kepentingan organisasi. Itu yang ya terlepas tentunya harus ya kenyamanan, kemudian juga kan ya harus juga diperhatikan. Tapi di sini mencoba itu, tapi saya nggak tahu sepertinya. Mungkin itu yang tidak sampai di kacamata kami ya, sebagai pelaksana mungkin ya. Iya pasti. Ya dengan kita kan kalau dulu kan melihatnya Fokus gitu ya, fokus ya. kita kan Dari melihatnya atas ya Pak ya. informasi banyak. Gitu. Ya itu kan seni. Kalau dari dari manajemen kan manajemen itu satu seni. Dan kalau satu tokoh seni untuk mengelola SDM. Ini seni. Ya bagaimana kita menjadi orkestra yang hebat gitu kan. Banyak potensi kan. Kalau tadi dikelola ya ibaratnya orkestra kan. Ada yang bagian bass, gitar, piano. Nah, kalau di jalan-jalan sendiri, walaupun dia hebat-hebat, ya ketika saya ingat ini film Sister Act loh. Saya belum nonton lagi Pak. Masih nonton ya saya. Itu Sister Act itu, dia saya ingat betul. Dan itu filosofi itu saya bawa. Itu ketika saya ngajar manajemen juga gitu. Salah satu contoh manajemen itu satu sendiri. Karena jadi di Sister Act itu kan punya yang si itu hebat-hebat semua tuh suaranya ketika disuruh nyanyi vokal grup gitu ya, semua masing-masing ini nggak bagus kan. Jadi kalau dikemas di ini bagian ini taruh terendah dulu gitu kan. Kayak harmonis gitu Harmonis ya. gitu dengan organisasi juga begitu ya harmonis gitu. Makanya ya sedih mengelola SDM gitu. Tidak gampang. Iya. Sampai sekarang juga pas saya lagi diskusi juga yang adalah dilema etika. Tiada hari tanpa dilema ya Pak. Ya, alhamdulillah ini kami banyak belajar. Bapak, terima kasih banyak Ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber kami pada hari ini. Tentu saja kami bertiga, insya Allah banyak sekali belajar dari Bapak. Bapak jangan bosan jika kami butuhkan Bapak. Sangat terbuka. Saya orang yang suka diskusi juga kalau terbuka nanti diskusi. Gitu. Jadi kalau misalkan pulang silakan aja diskusi. Bukan kalau mungkin. Iya Pak. Kita baru lama diskusi dengan beliau juga, termasuk yang orang yang konsultan juga. Oke, kita cukupkan wawancara kita dengan narasumber hebat kita pada hari ini. Tepuk tangan dulu, terima kasih banyak. Kami mohon maaf sekali dengan Bapak. Kami doakan Bapak lekas sehat Amin. dan segala masalah bisa terselesaikan dengan sangat amin di bawah kepemimpinan. Mudah-mudahan juga bisa jadi bergerak. Amin. Mudah-mudahan kami bisa lulus dengan baik ya Pak ya ini.
semangat menerapkan ya. CBP-nya dan sharing ke teman-teman. Betul itu sebetulnya Kayaknya itu bukan produk namanya itu sharing kan, mengimbas menularkan menularkan praktik baik. yang praktik baik mulai positifnya yang menjadi kekuatan kita kan itu gitu kan. Jadi sudah punya ya ini satu lagi nih, jika satu orang hebat itu akan mempengaruhi organisasi secara positif itu. Makanya kalau ada organisasi satu aja itu kita expose, itu akan mempengaruhi organisasi secara positif. Akan organisasi akan itu, sekolah kita akan terkenal secara positif gitu. Tapi satu aja juga yang bermasalah, jadi sambungan kita harus melepas supaya ini yang sampai iya itu saya satu aja yang kita nggak perlu banyak orang. Nah saya yang prinsip kayak dulu ya, nggak perlu banyak orang untuk menjadi motor, cukup satu dua orang. Nah itu suka saya prakteknya gitu, satu dua orang tiga orang gitu. Jadi udah konsisten aja, jadi akan dengan sendirinya teman-teman lain akan ikut. Jadi ya saya berharap teman-teman kan jadi motor penggerak mesin. Memberikan imbas baik ya Pak Hadi, Iya. kami juga. Kita cukupkan ya. Ya. Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Ya. Bapak.